Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakatihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i. Akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil ladin daraj. Walabdul istisna alladhi lahu hawa illa wa ghairu wa siwa suwa sawa. Khala'ada hasyafa ma'ilan sibi ma akhrajat min titama min mujabi. Kaqoma kullul qawmi illa wahida wa qad ra'aitu qawma illa khalida. Wa iyakun min titama min intafa fa abdilan wa nasru fihi du'ifa. Hada idas nastaitahu min jinsihi wa masiwahu hukmuhu bi'aksihi. Kalayyaku malqawmu illa jafaru wa nasufi illa ba'iran aktharu. Wa iyakun min nakisin fa illa qad ulgiyat wal amilu istaqalla. Kalam yakun illa abuka awwala wala ara illa akhaka muqbila. Wa qaddu mustasna 'alal yuqlaqi yajuju ba'da sab'atil bawaqi. Wa nasbu aidan jaidun liman yasha bima khala wa ma'ada wa ma hasya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul istisna'i. Bab menjelaskan tentang istisna. Akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil ladin daraj. Jadi yang dimaksud dengan istisna itu adalah mengeluarkan lafaz dari kalam yang berada di sebelumnya, yang asalnya adalah berhukumnya musbat menjadi hukumnya manfi. Itu yang disebut dengan istisna. Walabdul istisna alladhi lahu hawa ila wa ghairu wa siwan suwan sawa. Ini menjelaskan tentang adatul istisna. Jadi di dalam istisna itu terdapat rukun-rukun istisna yang jumlahnya itu ada 3. Yang pertama adalah yang disebut dengan mustasna. Mustasna itu adalah yang dikecualikan, yang dimana berada di setelah adatul istisna. Yang kedua adalah mustasna bih atau adatul istisna, yaitu perabot atau huruf-huruf untuk istisna. Yang ketiga adalah mustasna minhu, yang terkecualikan, yaitu yang berada sebelum lafaz atau huruf-huruf istisna. Jadi dicontohkan semuanya itu dalam contoh qomal qaumu illa zaidan. Al qaumu itu menjadi mustasna minhu, illa itu menjadi mustasna bih atau adatul istisna. Zaidan itu menjadi mustasna. Jadi huruf-huruf istisna ada 8. Yang pertama adalah illa, yang kedua ghairu, yang ketiga siwan, yang keempat suwan, yang kelima sawaun, yang keenam khala, yang ketujuh ada, yang kedelapan adalah hasya. Fama ilan sibi ma'akhrajat min dirtama min mujabi. Jadi di dalam istisna itu ada yang disebut dengan kalam tam mujab. Jadi kalam tam itu apa? Yaitu kalam tam adalah kalam yang disebutkan mustasna minhunya. Contoh qomal qaumu illa zaidan. Terus kebalikan kalam tam itu adalah kalam tam nakis, yaitu yang dimana kalam yang tidak disebutkan mustasna minhu. Contohnya ma qoma illa zaidun. Terus ada yang dinamakan kalam tam mujab. Mujab itu apa? Yaitu yang tidak dahului dengan nafi dan syibh nafi. Kebalikan dalam tam mujab itu adalah kalam tam manfi, yaitu yang didahului dengan nafi dan syibh nafi.
Contohnya ma qomal qaumu illa Zaidun. Terus ada yang disebut dengan muttasil. Mustasna muttasil itu adalah mustasna yang sejenis dengan mustasna minhu. Adapun kebalikannya adalah munqati, yaitu mustasna yang tidak sejenis dengan mustasna minhunya. Jadi ini yang pertama adalah apabila kalamnya itu kalam tamujab, yaitu maka mustasnanya itu wajib dibaca nasab, walaupun itu mustasnanya muttasil, walaupun munfasil. Contohnya yang muttasil, qomal qaumu illa Zaidan. Yang munfasil contohnya adalah qomal qaumu illa himaran. Itu wajib dibaca nasab. Wa qad ra'aitul qauma illa khalida. Dan contoh lain, qad ra'aitul qauma illa khalida. Wa iyakun min tamamin intafa fa'abdilan wa nasu fihi du'ipat. Apabila kalam tamnya itu kalam tan manfi. Kalam tan manfi itu adalah kalam yang disebutkan mustasna minhu dan didahului dengan nafi dan syibah nafi. Yang disebut syibah nafi itu adalah nahi dan istifham. Maka ibdalkanlah atau menjadi badalkan, tetapi nasabnya itu dhaif. Contohnya, qoma qaumu illa Zaidun. Jadi apabila mustasnanya itu mutasil, maka ada dua wajah. Yang pertama dibaca ibdal atau menjadi badal. Contohnya, ma qomal qaumu illa Zaidun. Itu yang lebih baik. Yang kedua adalah boleh dibaca nasab. Contohnya, ma qomal qaumu illa Zaidan. Tetapi yang lebih baik itu yang pertama, yaitu diibdalkan. Dan nasabnya itu dhaif di sini juga. Hada idza safaitahu min jinsihi wa ma siwahu hukmuhu bi aksi. Ketika yang diibdalkan itu ketika satu jenis dengan mustasna minhunya, dengan kata lainnya muttasil. Apabila sebaliknya dengan kata lain mustasna minhunya itu munqati, mustasnanya itu munqati atau munfasil, maka sebaliknya yaitu lebih baik dibaca nasab. Jadi apabila mustasnanya itu munqati, maka ada dua wajah. Yang pertama boleh dibaca mubdal, ibdal, tetapi dhaif hukumnya. Contohnya ma qomal qaumu illa himarun. Itu dhaif. Yang kedua adalah dibaca nasab. Contohnya ma qomal qaumu illa himarun. Yang lebih baik itu adalah illa himarun. Kala yaqumal qaumu illa Ja'faru wa nasu fi illa ba'iran aktsaru. Di contoh yang kalam tam manfi yang mustasna itu muntasil, ya, contohnya itu la yaqumal qaumu illa Ja'faru. Jadi di mustasna itu ya dimubdalkan, ya, menjadi badal dari lafaz al-qaumu. Dan nasabnya fi illa ba'iran aktsaru. Nasabnya lafaz ba'iran itu lebih banyak. Dengan kata lain, mustasnanya itu berupa munfasil. Karena kalayakumal qaumu illa ba'iran. Ba'iran itu hewan, sedangkan qaumu itu manusia, maka berbeda, tidak satu jenis. Maka yang lafaz ba'iran itu dibaca nasab itu lebih banyak. Wa iyyakum min naqisin fa'ila qad ulqiyat wa amru saqala. Apabila kalamnya itu berupa kalam naqis dengan kata lain yang disebut juga bisa mufarrad, maka ilahnya itu diilghakan atau tidak diamalkan. Contohnya, kalam yakum illa abuka awwala wala ara illa akhuka mukbila. Lam yakum illa abuka yang disebut dengan ini contoh dengan kalam naqis. Kalam naqis itu adalah kalam yang tidak disebutkan mustasna minhu. Maka mustasna itu dihukumi dengan apabila dan dihukumi dengan
maka mustasna itu dihukumi sama dengan tidak adanya ilah. Contohnya lam yakum ila abuka, ilahnya itu diilgokan, maka ila abuka itu menjadi fa'il dari lafaz lam yakum awal. Wala ara illa akhauka muqbila. Wa khabdul mustasnan 'ala al-itlaqi yajuju ba'da sab'atil bawaqi. Khobarnya mustasna itu secara mutlak diperbolehkan setelah 7 yang lain dengan kata yang dengan selain ilah. Jadi mustasna itu dibaca jar. Wa nasu aidan jaidun liman yasha bima khala wa ma'ada wa ma'asa. Dan nasabnya juga itu diperbolehkan pada lafaz khala ada hasa. Jadi pada ada tuh istisna berupa khala ada hasa itu dibaca nasab mustasanya dengan katanya mustasanya itu menjadi maf'ul dari lafaz khala ada hasa. Baik, ini pendalaman aja. Tadi itu banyak istilah-istilah dalam persyaratan. Ada istilah tam, nakis, mujab, manfi, munqati, munfasil gitu ya. Dan itu menjadi mempengaruhi tentang berlakunya hukum istisna. Nah, ini tadi saya banyak bingung gitu. Bisa nggak dibikinkan penyederhanaan sehingga memudahkan? Bisa nggak? Ya, bisa. Jadi di dalam istisna itu ada disebut dengan rukun istisna. Yang pertama adalah disebut dengan mustasna, yang dimana mustasna itu dengan artinya yang dikecualikan, yang dimana berada di setelah ada istisna. Yang kedua adalah ada yang disebut dengan mustasna bih atau adatul istisna, yaitu alat untuk mengecualikan. Yang ketiga adalah mustasna minhu, yang berada sebelum adatul istisna. Terus hukum-hukumnya, yang pertama ada yang disebut dengan kalam tam. Kalam tam itu adalah kalam yang disebutkan mustasna minhunya. Kebalikannya dari dalam kalam tam itu disebut kalam nakis. Dengan kata lain, kalam nakis itu adalah kalam yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Yang kedua adalah ada istilah kalam mujab, kalam tam mujab. Mujab itu adalah kalam yang sebelumnya itu tidak didahului dengan nafi dan syibih nafi. Kebalikan dari kalam tam mujab itu kalam tam manfi, yaitu yang tam manfi itu adalah kalam yang didahului dengan nafi dan syibih nafi. Terus ada istilah juga, ada mustasna, muttasil dan munqati atau munfasil. Muttasil itu adalah mustasna yang sejenis dengan mustasna minhunya. Yang kedua terus munfasil atau munqati itu adalah mustasna yang tidak sejenis dengan mustasna minhunya. Bab 17 La ilaha illallah itu termasuk istisna muttasil apa munqati? Muttasil. Berarti Allah jenis ilah. Ya, Tuhan Allah itu. Nah, ya, Allah itu berarti termasuk jinsun min ilah, karena ilaha illallah. Pertanyaan saya, dari pemahaman istisna Anda tapi nyerempet ke tauhid gak apa-apa, karena ini nambah nilai untuk Anda. La ilaha, ketika orang mengucapkan la ilaha, Allah ikut dinafikan gak? Jawab saja. Enggak akan kufur ini. Tidak. Iya. Allah tidak dinafikan. Iya. Kalau tidak dinafikan, kenapa butuh ilallah? Bukankah istisna itu mengeluarkan hukum, mengecualikan? Kalau misalnya Allah tidak dinafikan dari bahasa la ilaha, kenapa butuh ilallah? Pas? Bisa jawab?
Oke. Mungkin berat. Enak. Sebetulnya yang saya tanyakan seperti itu, tapi lain masalahnya. La ilaha illallah masih sama juga. Kalau Allah itu jinsun ilahun, berarti pemahaman Anda seperti apa? Apakah Allah itu min jumlatil ilah yang dikecualikan? Apakah memang tidak ada ilah sama sekali? Sebab ini mustasna yang sebabkan mustasna dengan mustasna itu tunggal jenis. Pemahaman Anda seperti apa? Yang namanya illallah itu kan jenis dari ilah. Berarti ilah itu banyak. Ilah itu banyak menurut, karena di dunia itu ya banyak agama-agama gitu, jadi sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi ya hanya Allah yang benar. Ya, selanjutnya coba Anda jelaskan tentang istisna yang khala ada hasya itu. Ya, itu ada berapa cara membacanya? Mustasna dengan menggunakan lafaz khala ada hasya itu ada dua macam. Ada yang pertama itu dibaca jer karena dia itu menjadi mudhof ilaih. Contohnya ma qomal qomu khala zaidin. Berarti kholanya itu adalah khola harfiyah atau ada hasya harfiyah. Yang kedua dibaca nasab karena mustasnanya itu menjadi maf'ul dari lafaz khola ada hasya. Karena khola ada hasya itu dari jenis fi'liyah. Jadi contohnya itu adalah qomal qomu khola zaidan. Yang saya tanyakan, khola ini ada hasya ini bentuk kalimat apa itu? Ada dua macam. Bisa disebut dengan fi'il, terus bisa disebut juga dengan huruf. Saya tanyakan kalimat ada berapa? Ada 3. Ya, apa saja? Isim, fi'il, huruf itu menurut ulama Basra. Terus menurut ulama Kufah itu ada 4 ditambah dengan isim fi'il. Nah, kalau khola ada asal ini termasuk apa? Dari 3 itu? Bisa 2, bisa berupa fi'il dan bisa berupa huruf. Banci dong kalau gitu. Nah, tadi itu koma kaumu khola zaidan ya. Iya. Itu dibaca nasab karena kholanya fi'il. Pertanyaan saya, koma kaumu illa zaidan. Itu zaidan dinasabkannya jadi apa? Mustasna. Jadi mustasna. Amil yang menasabkannya itu ilahnya apa fi'ilnya, komanya? Menurut jumhur ulama yang menasabkan mustasna itu adalah mustasna minhu dengan perantara ilah. Mustasna minhu dengan perantara ilah. Komal kaumu illa zaidan. Berarti yang menasabkan itu kaum. Iya. Mustasna minhu. Nah, iya kaum. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.